Shalom adik-adik semuanya yang di rumah. Ada Kak Ardi. Iya, ada kakak-kakak yang mau nemanin adik-adik buat muji Tuhan hari ini loh. Gimana? Sudah siap belum memuji Tuhan hari ini? Gimana ya? Harus siap dong ya Kak ya. Harus sudah mandi loh ya. Betul Kak, supaya kita bisa semangat ketika memuji Tuhan ya enggak? Betul sekali, karena kita mau beribadah, kita mau ketemu sama Tuhan, kita harus ambil sikap yang baik. Ayo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa dulu. Mari Kak. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami bersuka cita hari ini. Kami boleh kembali bertemu dalam ibadah online sekolah minggu. Tuhan, kami tahu Engkau hadir di setiap ibadah kami walaupun ibadah kami online. Dan kami yakin Tuhan, Engkau juga menyertai adik-adik yang ada di rumah untuk boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau bersuka cita, kami bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau hadir, Engkau memberkati ibadah kami. Dan kami alaskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ayo adik-adik bangkit berdiri sama-sama. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Kita mau menari sambil muji Tuhan. Betul sekali. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya ya ya. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya
hey ya 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 ya, ya 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 ya, ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Wah, keren ya Kak lagunya tadi. Keren banget. Iya, tapi hari ini setelah ini kita mau olahraga ya Kak ya. Boleh. Kita mau gerakan semua badan kita untuk memuji Tuhan Yesus. Siap-siap ya. Agar badan kita sehat ya Kak Ardi. Iya betul Kak. Agar badan kita sehat dan kuat untuk memuji Tuhan Yesus. Siap ya adik-adik, kita gerakan Kak Ardi dan Kak Hayu. Oke. Kepak-kepakan tanganku, digoleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan tanganku, digoyang-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Gimana Kak Ardi? Gimana adik-adik di rumah? Masih semangat? Sudah capek ya? Semangat Kak, semangat sekali. Ya, tapi sekarang sudah saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Oke Kak. Ayo adik-adik, boleh duduk sekarang. Kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Pahami bahasa semua
Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kami sangat bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu, kami juga mau mengasihi Tuhan dengan cara kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami semua ya Bapa, kami mau dengarin firman Tuhan, berkati kami, berikan pendengaran yang baik dan kemampuan untuk kami boleh mengerti akan firman yang disampaikan oleh kakak kami. Berkati kakak kami Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang berkati kakak kami, pakai dia untuk menjadi alat Tuhan, menyampaikan kabar baik buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi sama siapa? Kak Santi. Rasanya sudah lama sekali kita tidak bertemu. Padahal baru 2 minggu lalu ya, enggak sih? Kita ketemu lagi nih adik-adik. Jangan bosen-bosen ya buat ketemu Kak Santi dan juga kakak-kakak yang lain, karena kita semua berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian, dan lewat semua hal baik yang kita lakukan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang apa ya Kak Santi? Pasti semua pada penasaran bukan? Sama, Kak Santi juga penasaran. Kok penasaran? Nah, Kak Santi juga gak sabar buat bagi-bagi firman Tuhan untuk adik-adik. Nah, jangan lupa nih, buku, pulpen, Alkitab, dan semuanya yang kita perlukan sudah harus tersedia. Oke? Kita mulai ya. Oh iya, Kak Santi mau nanya nih. Kira-kira masih ada nggak yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Kalau nggak salah Kak Lina nih yang cerita. Tentang apa ya? Kak Santi percaya, Kak Santi yakin adik-adik semua pasti masih ingat.
Yang terpenting adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyimpan dalam hati, kita mau meliharanya, dan kita mau melakukannya setiap hari. Amin. Ada amin enggak sih? Amin. Nah, sekarang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajar dengan melakukan penyembuhan. Nah, temanya adalah Yesus melakukan pengajaran dengan menyembuhkan. Adik-adik, kita tahu bahwa banyak sekali mujizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Nah, ada itu mujizat pertama yang Tuhan lakukan adalah mengubah air menjadi anggur di sebuah pernikahan di Kana. Nah, mudah-mudahan adik-adik ingat. Pasti ingat dong ya. Kan rajin dengar firman Tuhan Kak Santi. Sip. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan mengenai sebuah penyembuhan. Tuhan melakukan banyak sekali mujizat, tapi Kak Santi hari ini akan memilih dua adik-adik. Yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta, dan yang kedua ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Kedua-duanya tentang mujizat penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan. Adik-adik, diceritakan dalam firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 34. Adik-adik bisa baca sendiri di rumah. Kak Santi akan ceritakan secara singkat bagaimana Tuhan Yesus sedang melewati sebuah pintu gerbang bersama murid-muridnya. Jumlah muridnya ada berapa adik-adik? Ada yang tahu? Nah, 12 murid Tuhan Yesus. Ingat ya. Nah, ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang berjalan adik-adik, tiba-tiba terlihatlah oleh mereka seorang yang sedang duduk di pinggir jalan. Dia ternyata adalah seorang yang buta sejak lahir adik-adik. Adik-adik bisa membayangkan bagaimana dia tidak bisa melihat sejak dia lahir sampai dia sudah sangat besar dan usianya sudah lumayan tua. Adik-adik, kita pernah dong berpikir bagaimana ya, penasaran kan ya kita kalau orang buta, apakah itu enak atau tidak ya, bagaimana ya rasanya ya Kak Santi ketika seseorang tidak bisa melihat. Tentu hal itu tidak menyenangkan, bukan adik-adik? Nah, orang ini dia sudah tidak bisa melihat atau buta sejak lahir. Nah, timbullah belas kasihan dalam hati Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi orang ini dan merasa kasihan kepada dia. Lalu Tuhan ingin menyembuhkan dia. Sebelum itu, adik-adik, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus demikian. Guru, kira-kira siapa yang berdosa? Apakah orang ini atau kedua orang tuanya yang berdosa sehingga dia menjadi buta sejak lahir? Nah, lalu apa jawabannya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya Kak Santi? Tuhan Yesus menjawab demikian adik-adik. Bukan orang ini yang bersalah atau juga bukan orang tuanya yang bersalah, melainkan mujizat Tuhan yang harus dinyatakan melalui kita yang sudah diutus Tuhan. Nah, adik-adik ada yang paham tentang jawaban Tuhan? Nah, mungkin adik-adik mungkin agak sedikit bingung kenapa Tuhan Yesus menjawab demikian. Nah, adik-adik, firman Tuhan atau jawaban yang Tuhan berikan seperti itu menjelaskan bahwa kita, hal apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus lakukan untuk mendatangkan kebaikan, di mana Tuhan ingin bahwa kuasa Tuhan bekerja dan terlihat melalui apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus ingin apapun yang kita alami, nama Tuhan Yesus dimuliakan dan tampak. Nah, Tuhan Yesus melakukan hal tersebut untuk menyatakan kemuliaannya, bahwa Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa adanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus kadang melakukan sesuatu yang kadang bagi kita itu, kenapa sih kok Tuhan buat dia buta sejak lahir Kak Santi? Kenapa sih kok Tuhan tidak kasih dia penglihatan yang baik sejak lahir? Kan kasihan Kak Santi, dia tidak kelihatan, dia kemana-mana jalannya tidak bisa jalan sendiri, harus dituntun atau dia harus pakai tongkat dan sebagainya. Tentu kita berpikir seperti itu kan adik-adik, tetapi Tuhan punya
jalan dan caranya sendiri. Tuhan ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan menjadikan beberapa hal membuat kita merasa itu tidak perlu ada. Kenapa Tuhan buat itu? Kita bertanya-tanya. Tapi itulah cara Tuhan, adik-adik. Kita tidak bisa menebak bagaimana Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Benar enggak sih? Luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Yuk kita lanjut. Nah, adik-adik, setelah Tuhan menjawab murid-muridnya, lalu Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan menyembuhkan orang buta ini. Caranya gimana Kak Santi? Tuhan Yesus mengambil tanah, Tuhan Yesus aduk-aduk tanahnya, lalu Tuhan membacakan doa, Tuhan mengucapkan doa kepada Bapa di sorga dan menyembuhkan kedua matanya. Tuhan mengoleskan debu tanah ke matanya orang buta tersebut, lalu Tuhan berkata demikian kepada orang buta, "Pergilah, basuh dirimu di kolam Siloam." Kolam Siloam ada artinya adik-adik, artinya kolam Siloam artinya yang diutus. Nah, kolam Siloam artinya yang diutus. Ingat ya, bisa jadi ini nanti jadi pertanyaan untuk kuis. Jadi adik-adik harus simak baik-baik firman Tuhan ini. Orang ini karena dia percaya dengan kuasa Tuhan dan dengan penuh hati dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia, maka dengan sepenuh hati dia berjalan mengikuti perintah Tuhan. Dia pergi kemana Kak Santi? Tentu saja Tuhan menyuruh dia pergi ke kolam Siloam. Maka dia berangkat menuju kolam Siloam untuk membasuh dirinya. Setelah dia membasuh dirinya adik-adik dengan air yang ada di kolam, tentunya dengan hati yang percaya kepada kuasa Tuhan, kemudian dia menjadi sembuh. Wow! Dia dapat melihat adik-adik betapa bahagianya bukan ketika kita berada dalam posisi itu adik-adik. Ketika kita sedang sakit parah, kita mungkin terjatuh atau kita mengalami luka atau mungkin sakit kepala atau sebagainya. Ketika kita merasakan kesakitan lalu sakit itu sembuh dan hilang, hati kita pasti sangat senang adik-adik. Kita berbahagia karena kita merasakan sesuatu yang nyaman. Sama seperti orang buta tersebut, dia mengucap syukur dan berterima kasih karena dia bisa melihat kembali. Nah, adik-adik dengan sangat percaya diri dia keluar. Banyak orang mengatakan seperti ini, "Loh, itu bukannya orang yang dia suruh Kak duduk dan mengemis di pinggir jalan ya dekat pintu gerbang?" Ada lagi yang bilang gini, "Oh enggak, itu bukan dia, cuma mirip aja." Nah, ternyata dia menjawab dengan sangat tegas, "Ya, aku ini. Aku orang yang sering mengemis di pinggir jalan. Aku telah sembuh, aku disembuhkan sama Tuhan." Gimana caranya kamu sembuh? Aku disembuhkan dengan adukan tanah oleh tangan Tuhan, lalu mataku dibasuh dengan air yang ada di kolam Siloam, lalu aku menjadi sembuh. Nah, setelah kesembuhan itu tersebar di mana-mana, lalu Tuhan bergegas pergi. Tuhan naik perahu dan pergi lagi ke suatu tempat-tempat di mana Tuhan Yesus berasal. Ketika adik-adik membaca di dalam kitab Matius pasal 9 ayat 1 sampai ayat ke-7, adik-adik akan menemukan juga ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Nah, adik-adik dikatakan bahwa ada seorang lumpuh yang digotong menggunakan tempat tidurnya adik-adik, semacam sebuah tempat tidur kayu yang bisa dicincing. Nah, itu dia dituntun dibawa dengan orang-orang seperti itu untuk menuju ke Tuhan. Lalu Tuhan Yesus melihat, loh, ada yang sakit lumpuh. Apa yang Tuhan lakukan adik-adik? Dengan belas kasihnya kepada Tuhan, Tuhan datang menghampiri orang tersebut, lalu Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan mengatakan demikian, "Berjalanlah, bangunlah dan berjalanlah, lalu pulanglah ke rumahmu." Orang lumpuh tadi
Yang tadinya tidak tahu apa-apa, dia kaget ini siapa, tapi karena hatinya percaya, sekali lagi seperti orang buta tadi, dia mengalami kesembuhan dan lalu dia turun dari tempat tidurnya, dia berjalan adik-adik dengan kaki tangan yang sudah sembuh. Dia sembuh total dari lumpuhnya. Lalu dia berjalan dan pulang ke rumahnya. Banyak sekali orang Farisi yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus melakukan kesalahan karena Tuhan melakukan penyembuhan di hari Sabat. Namun bagi Tuhan Yesus melakukan kebaikan dan kesembuhan kapanpun dimanapun itu adalah sebuah perbuatan baik. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, itu bukanlah sebuah dosa atau kesalahan adik-adik. Kapanpun, dimanapun, ketika kita melihat orang membutuhkan pertolongan, itu yang harus kita lakukan. Kita menolong dan membantu. Itu yang Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan sedang menolong dan membantu mereka yang membutuhkan pertolongannya. Terutama Tuhan menyembuhkan mereka yang sedang membutuhkan kesembuhan. Menyembuhkan orang-orang sakit yang sangat ingin untuk sembuh dan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, dari firman Tuhan yang singkat ini kita belajar banyak sekali. Mulai dari orang buta yang disembuhkan. Dia sejak lahir sudah buta dan tidak bisa melihat. Secara medis, secara ilmu kesehatan itu hal yang sangat sulit adik-adik. Tetapi bagi Tuhan itu bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya Tuhan bisa melakukan apa saja karena Tuhan memiliki kuasa. Tuhan Yesus mengerjakan semua yang terjadi adalah untuk kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Tuhan Yesus tidak memilih siapa yang ingin Tuhan sembuhkan. Semua orang yang membutuhkan pertolongan tangan Tuhan, Tuhan Yesus tolong. Apalagi mereka yang percaya kepada kuasa Tuhan. Seperti siapa? Seperti orang buta dan orang lumpuh adik-adik. Kenapa mereka bisa disembuhkan? Itu pun juga karena mereka percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus dengan kuasa kemuliaannya yang dahsyat itu mampu menyembuhkan mereka. Nah, adik-adik, seringkali ketika kita mengalami kesusahan, kita mengalami sakit penyakit, kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Kita tidak percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita. Padahal kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang mampu melakukan mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Karena itu adik-adik, Tuhan memberikan firman Tuhan ini kepada kita semua. Supaya kita mau semakin dekat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mampu melakukan apapun untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Termasuk menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita alami. Amin. Nah, adik-adik, kita juga perlu ketahui bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu bukan cuma untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Tapi Tuhan ingin melalui apa yang kita alami dalam hidup kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Jangan sampai ketika sesuatu mujizat terjadi dalam hidup kita, kita lalu menjadi sombong bahwa apa yang terjadi dalam diri kita adalah karena kita hebat, adalah karena kita ini orang-orang yang penuh dengan keluar biasaan. Kita malah lupa sama Tuhan. Padahal kita tahu bahwa apa yang terjadi semua karena pertolongan Tuhan. Nah, Tuhan ingin kita tidak lupa diri adik-adik ketika kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, suatu kesembuhan, suatu pertolongan, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga kita tidak boleh lupa sama Tuhan ketika kita sudah disembuhkan. Amin. Sama seperti orang buta dan orang lumpuh, mereka yang sudah disembuhkan kembali kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mereka menyatakan betapa hebat dan mulia kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak lupa sama Tuhan adik-adik, karena mereka percaya Tuhanlah sumber pertolongan dan penyembuhan mereka. Adik-adik pernah dengar bukan lagunya yang mengatakan gini? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Nah, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita semua percaya bahwa di dalam Tuhan kita disembuhkan, sakit penyakit kita diangkat, dan kita dibebaskan dari segala sesuatu yang jahat. Amin. Kita ditolong Tuhan, kita dilindungi Tuhan, dan kita akan memuliakan nama Tuhan karena pertolongan yang sudah kita dapatkan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, adik-adik. Sekecil apapun, itu semua adalah anugerah dalam hidup kita. Seperti minggu lalu kita belajar tentang talenta. Itulah anugerah buat kita semua. Tuhan kasih kita talenta-talenta yang luar biasa. Salah satunya adalah talenta untuk mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan keluarga kita. Semua yang kita kerjakan dengan anugerah Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan juga berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan. Itu juga talenta yang Tuhan kasih loh ya. Talenta untuk bisa berdoa bagi sesama. Kita harus mengucap syukur karena kita diberikan sungguh-sungguh banyak kesempatan dari Tuhan untuk bisa melakukan kebaikan dalam hidup kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan kasih. Oke? Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang selalu saling mendoakan, saling mensupport, dan saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Melakukan banyak kebaikan dan pertolongan karena Tuhan sudah percayakan itu buat kita. Kita mau lebih mengasihi Tuhan, mau melakukan pertolongan untuk sesama kita karena Tuhan sudah kasih kita kuasa. Kuasa, kasih, keajaiban Tuhan kasih untuk membantu dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai setiap langkah hidup kita setiap hari. Bukan cuma saat ini, seterusnya dan sampai selamanya Tuhan akan menyertai kita semua. Kita mau belajar ya adik-adik, menjadi anak-anak yang taat dan memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, baiklah kita memuliakan nama Tuhan. Semua hal, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, saat kita mau menolong dan melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, Tuhan akan berikan kita kuasa. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk kita dan menyertai kita semua. Nah, adik-adik, firman Tuhannya cukup sekian dulu ya. Mungkin firman Tuhannya kurang lengkap dan kurang baik untuk adik-adik pelajari. Masih lebih sempurna apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Nah, kenapa Kak Santi berkata demikian? Supaya adik-adik semakin giat belajar firman Tuhan dan membaca Alkitab. Adik-adik harus sering belajar dan mau lebih taat lagi untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Nah, sebelum kita berpisah, Kak Santi akan memimpin kita dalam doa. Jangan lupa setelah ini akan ada kuis. Kak Santi akan berikan beberapa pertanyaan tentang firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik belajar sama-sama ya. Jawab semua pertanyaan kuis dan boleh dapat hadiah nanti. Nah, ayo kita mau sama-sama lipat tangan. Kita mau berdoa. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan dan keajaiban Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan buat kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk mujizat-Mu, untuk anugerah dan keajaiban-Mu yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa dengan kuasa kasih Tuhan Yesus, kami boleh sama-sama saling mendoakan dan menolong Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang sangat-sangat baik dalam hal untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memuliakan nama Tuhan lewat apapun yang kami kerjakan dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya bahwa kami yang sakit akan Tuhan sembuhkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, dan kami yang sedang sedih Tuhan hibur
Tuhan yang selalu ada untuk kami, memelihara dan memberkati kami semua. Kami percaya masa depan kami dalam tangan Tuhan, keluarga kami Tuhan jaga, gereja kami Tuhan pelihara, dan negara kami Tuhan juga lindungi. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, memberkati kami, memberkati kakak-kakak sekolah minggu kami, dan kami semua percaya bahwa apa yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami dan menjadi pedoman buat hidup kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.